Pernahkah Anda memperhatikan bahwa seseorang yang dekat dengan Anda mulai menunjukkan perubahan kecil, namun mengkhawatirkan dalam setahun terakhir? Kenyataannya, perubahan ini bukanlah kebetulan. Seringkali, tubuh mengirimkan peringatan diam-diam berbulan-bulan, bahkan hingga setahun sebelum hidup memasuki tahap akhirnya. Ini terjadi karena proses penuaan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap. Namun, banyak orang menganggap bahwa kematian dan penuaan datang secara mendadak tanpa menyadari bahwa tanda-tanda diam-diam ini ada untuk didengarkan. Masalahnya adalah kebanyakan orang mengabaikan tanda-tanda ini karena pada awalnya mereka tampak tidak penting. Hanya setelah melihat ke belakang, keluarga baru menyadari bahwa petunjuk-petunjuk itu ada di sana sepanjang waktu. Tetapi pada saat itu sudah terlambat untuk mempersiapkan diri, terlalu terlambat agar kenangan terakhir itu berarti. Itulah mengapa, dalam video ini, kita akan membahas 5 tanda kunci yang sering muncul setahun sebelum seseorang yang lebih tua meninggal. Beberapa di antaranya mungkin adalah hal-hal yang telah Anda perhatikan, tetapi Anda anggap hanya sebagai penuaan biasa. Yang lainnya bisa jadi perubahan yang tampak kecil, tetapi sebenarnya menandakan penurunan tubuh secara bertahap. Mengenali tanda-tanda ini tepat waktu memberi Anda kesempatan untuk memberikan perawatan yang lebih baik, menghargai momen-momen yang bermakna, dan yang paling penting, memastikan bahwa tahap akhir kehidupan orang terkasih Anda dipenuhi dengan kenyamanan, martabat, dan kedamaian. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena 5 tanda ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri secara emosional dan praktis untuk apa yang akan datang. Ketika Anda memahami apa yang sedang terjadi, itu tidak akan mengejutkan Anda. Anda akan bisa memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik mungkin dengan orang-orang tercinta Anda. Sekarang, mari kita mulai mengungkap tanda-tanda penting ini. Nomor 1. Penurunan berat badan yang signifikan. Penurunan berat badan yang tidak disengaja adalah salah satu tanda paling awal dan paling jelas bahwa seseorang mungkin sedang mendekati tahun terakhir hidupnya. Awalnya, hal ini mungkin terlihat halus. Sabuk yang tiba-tiba perlu dikencangkan, pakaian yang terasa lebih longgar, atau nafsu makan yang dulu besar mulai berkurang. Namun, banyak keluarga menganggapnya sebagai bagian alami dari proses penuaan, padahal kenyataannya, kehilangan berat badan tanpa usaha jarang merupakan pertanda baik. Mengapa begitu penting untuk memperhatikan hal ini? Alasannya adalah tubuh tidak lagi menyerap nutrisi secara efisien. Massa otot semakin berkurang, dan sistem-sistem penting dalam tubuh mulai melambat. Meskipun penuaan alami memang menyebabkan hilangnya sebagian massa otot, ketika terjadi terlalu cepat, itu pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih serius sedang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi? Tubuh mungkin kesulitan mencerna makanan dengan benar. Atau orang tersebut mungkin sudah tidak mampu memproses protein secara efektif, sehingga menyebabkan penyusutan otot. Kehilangan kekuatan ini tidak hanya menyulitkan pergerakan, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Alasan penting lainnya untuk penurunan berat badan di tahun-tahun terakhir kehidupan adalah perubahan nafsu makan. Banyak lansia yang tidak lagi merasa lapar seperti dulu. Indera perasa mereka memudar, dan makanan tidak lagi terasa nikmat. Mereka mungkin mulai melewatkan waktu makan atau mengambil porsi yang jauh lebih kecil. Apakah ini sekadar masalah preferensi? Tidak. Ini adalah perubahan fisiologis. Tubuh yang merasakan dirinya mulai mematikan fungsi, tidak lagi mengirim sinyal ke otak untuk mencari makanan sesering dulu. Hasilnya adalah energi yang berkurang, kekuatan yang menurun, dan kemunduran bertahap dalam kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, kondisi medis yang mendasari juga berperan penting. Penurunan berat badan adalah gejala umum dari penyakit kronis seperti kanker, gagal jantung, atau penyakit ginjal, yang semuanya bisa mulai berkembang jauh sebelum gejala yang lebih jelas muncul. Bahkan, kondisi seperti depresi atau penurunan kognitif dapat menyebabkan berkurangnya asupan makanan, memicu spiral penurunan di mana tubuh tidak mendapatkan cukup bahan bakar untuk bertahan. Beberapa keluarga mencoba mengatasi masalah ini dengan mendorong orang yang mereka kasihi untuk makan lebih banyak, menawarkan makanan favorit mereka, atau melengkapi makanan dengan minuman berprotein. Namun, pendekatan ini seringkali tidak cukup untuk mengatasi akar masalahnya. Ketika tubuh sudah mencapai tahap ini, fokusnya seharusnya bukan pada memaksakan makan, melainkan pada kenyamanan dan kualitas hidup. Nutrisi tetap penting, tetapi dalam bentuk yang lebih mudah dicerna dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh yang semakin terbatas. Namun,
Jika berat badan terus turun meski sudah dilakukan berbagai upaya, penting untuk menyadari bahwa masalahnya bukan sekadar pola makan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini adalah persiapan tubuh untuk suatu transisi yang lebih mendalam. Pada tahap ini, memaksakan makanan dalam porsi besar mungkin tidak membantu. Yang lebih penting adalah fokus pada kenyamanan, makanan yang mudah dikunyah dan ditelan, serta menjaga hidrasi. Hal-hal sederhana ini justru bisa sangat berpengaruh dalam mempertahankan kualitas hidup. Jika Anda melihat orang tua atau kerabat tercinta mengalami penurunan berat badan yang signifikan, terutama jika disertai dengan berkurangnya nafsu makan, tubuh yang semakin lemah, atau kesulitan beraktivitas, inilah saatnya untuk lebih memperhatikan. Ini bukan sekadar soal perubahan fisik semata, melainkan tubuh yang sedang menyampaikan pesan penting. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan? Dengan memahami pesan ini sejak dini, Anda bisa mempersiapkan diri menghadapi jalan di depan dengan pikiran yang jernih, hati yang penuh kasih, dan kemampuan untuk menjadikan setiap momen yang tersisa lebih bermakna. Sebelum melanjutkan, saya ingin bertanya, emosi dan perasaan apa saja yang mungkin muncul pada lansia yang mengalami penurunan berat badan tanpa disengaja? Bagikan pengalamanmu di komentar. Ya, saya akan membacanya dengan penuh perhatian. Nomor 2. Kelelahan dan kelemahan yang ekstrem. Di ambang akhir kehidupan, salah satu transformasi paling signifikan adalah munculnya kelelahan yang mendalam dan terus-menerus yang tidak mereda dengan istirahat. Bayangkan bangun setiap pagi dengan perasaan bahwa setiap gerakan adalah sebuah pertempuran. Ini bukan sekadar merasa lelah setelah hari yang panjang, melainkan kelelahan yang meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Aktivitas sehari-hari seperti memasak, berpakaian, atau sekadar bercakap-cakap pun berubah menjadi tugas yang terasa sangat memberatkan. Tapi, apa yang sebenarnya berada di balik kelelahan yang seakan melahap segalanya ini? Jawabannya terletak pada cara tubuh mulai memprioritaskan sisa energinya. Seiring organ-organ yang perlahan mengurangi fungsinya, tubuh fokus pada hal-hal yang paling penting. Jantung berdetak dengan efisiensi yang menurun, sirkulasi darah melemah, dan otot-otot menerima lebih sedikit oksigen. Inilah mengapa banyak orang lanjut usia dalam bulan-bulan terakhir, mereka mengalami kelemahan, ketidakstabilan, dan ketidakmampuan untuk mempertahankan tingkat aktivitas seperti sebelumnya. Seolah-olah tubuh mereka berkata, sudah waktunya untuk menyimpan apa yang tersisa. Faktor krusial lainnya adalah penurunan metabolisme. Tubuh, yang dirancang untuk menghasilkan dan menggunakan energi, mengubah strateginya menjadi preservasi. Alih-alih mendorong gerak, ia cenderung mengutamakan penyimpanan energi. Hal ini menyebabkan seseorang yang mengalami penurunan kondisi tidur lebih lama, membutuhkan tidur siang yang lebih panjang, dan kesulitan untuk tetap terjaga dalam waktu yang lama. Bahkan, mereka mungkin mengalami penurunan energi secara tiba-tiba, dari merasa baik-baik saja menjadi kelelahan dalam sekejap. Namun, yang mungkin paling menyedihkan adalah dampak emosional dari kelelahan ini. Para lansia yang dulu bangga akan kemandiriannya mulai merasa frustrasi atau malu karena tidak mampu melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. Mereka mulai menarik diri dari percakapan, menghindari interaksi sosial, dan berhenti berpartisipasi dalam hobi-hobi yang mereka sukai. Bukan karena mereka tidak peduli, melainkan karena mereka benar-benar tidak memiliki energi untuk melanjutkan. Hal ini dapat memicu siklus isolasi yang justru mempercepat kemunduran. Ini adalah lingkaran yang menyakitkan dan sulit diputus. Bagi keluarga yang menyaksikan orang tercinta berubah dari aktif menjadi kelelahan total, situasi ini bisa terasa menghancurkan. Mudah saja untuk berasumsi bahwa mereka hanya perlu berusaha lebih keras, tetapi kenyataannya memaksakan aktivitas justru tidak akan membantu. Yang paling penting adalah memahami batasan mereka dan mengizinkan mereka beristirahat saat dibutuhkan. Membuat sisa hari-hari, mereka senyaman mungkin adalah hal yang benar-benar berarti. Jika Anda melihat orang tercinta mengalami kelelahan yang dalam dan terus-menerus yang tidak membaik dengan istirahat, anggaplah itu sebagai tanda bahwa tubuh mereka sedang mengalami transisi penting. Inilah saatnya menghargai setiap percakapan, menciptakan momen-momen kedamaian, dan mendukung mereka tanpa beban ekspektasi. Satu hal yang belum saya sebutkan video ini dibagi dalam beberapa bab untuk memudahkan navigasi. Anda bisa menemukannya di bagian deskripsi. Nomor 3. Perubahan signifikan dalam pernapasan atau sirkulasi. Ketika tubuh mulai mempersiapkan diri untuk tahap akhir, terjadi perubahan signifikan dalam pernapasan dan sirkulasi. Ini karena tubuh sedang mengatur ulang prioritasnya
berfokus pada upaya mempertahankan fungsi organ-organ vital, Anda mungkin akan menyadari bahwa orang tercinta Anda mengalami pernapasan yang lebih lambat dan dangkal, disertai jeda tak terduga di antara tarikan napas. Seiring berjalannya waktu, pernapasan bisa menjadi tidak teratur, kadang cepat, kadang melambat tanpa peringatan. Beberapa lansia mengembangkan pola pernapasan khusus yang dikenal sebagai pernapasan Chinese Stokes, ditandai dengan tarikan napas dalam dan cepat yang diikuti jeda panjang. Perubahan ini awalnya mungkin halus, tapi semakin jelas dan sering seiring waktu. Akibat sirkulasi yang melemah, anggota tubuh mungkin terasa dingin saat disentuh. Kulit bisa berubah pucat, kebiruan, atau berbintik-bintik, terutama di tangan dan kaki. Ini terjadi karena tubuh mengalihkan aliran darah untuk memprioritaskan organ-organ vital, pertanda bahwa jantung tidak lagi memompa dengan kekuatan seperti sebelumnya. Tanda lain yang jelas adalah kesulitan bernapas. Bahkan saat melakukan gerakan minimal, aktivitas sederhana seperti duduk atau berbicara bisa membuat orang tercinta Anda kehabisan napas. Anda mungkin menyadari mereka lebih sering bernapas melalui mulut atau perlu berhenti sejenak untuk mengambil napas di tengah-tengah bicara. Jika sebelumnya mereka bisa berjalan tanpa masalah tapi kini kesulitan, kemungkinan kapasitas paru-paru mereka mulai menurun. Dalam beberapa kasus, penumpukan cairan di paru-paru bisa memicu batuk terus-menerus, suara napas berbunyi seperti air menggelembur, atau rasa sesak di dada. Meski terlihat seperti pilek biasa, ini sebenarnya pertanda paru-paru semakin melemah. Akibatnya, berbaring telentang bisa terasa tidak nyaman, sehingga mereka mungkin lebih memilih tidur dengan sandaran bantal atau di kursi malas yang dapat membantu pernapasan. Bagi keluarga, menyaksikan perubahan ini bisa menakutkan. Wajar jika ingin membantu, tapi penting diingat bahwa ini adalah bagian alami dari proses tubuh. Meski perubahan ini tak selalu bisa diubah, ada cara untuk membuatnya lebih tertahankan. Menjaga kamar tetap sejuk dengan pelembab udara, atau menawarkan seteguk air putih bisa sedikit meringankan ketidaknyamanan. Dalam beberapa kasus, obat-obatan atau terapi oksigen mungkin dapat memberikan kelegaan, tetapi pendekatannya bergeser ke arah kenyamanan daripada berusaha menyelesaikan masalahnya. Perhatikan tanda-tanda penting ini. Perubahan dalam pernapasan, tangan dan kaki yang dingin, atau warna kebiruan pada kulit. Ini terjadi karena tubuh sedang menghemat energi dan sirkulasi darah melambat. Pada saat seperti ini, kehadiran Anda sangat penting karena dengan memberikan ketenangan, Anda menciptakan suasana damai di mana orang lanjut usia merasa aman dan nyaman. Dalam beberapa bulan atau minggu terakhir, sesuatu berubah secara radikal. Meskipun mungkin terlihat bahwa intervensi medis adalah hal yang paling penting, sebenarnya tidak demikian. Yang benar-benar mereka butuhkan adalah kenyamanan, martabat, dan kesadaran bahwa mereka tidak sendirian. Ini sangat penting karena di momen-momen yang begitu rentan, dukungan emosional bisa sama kuatnya dengan pengobatan medis apapun. Sebelum melanjutkan, izinkan saya bertanya, apakah Anda belajar dari video ini? Jangan lupa untuk berlangganan channel ini. Mari kita lanjutkan. Nomor 4. Infeksi yang sering dan penyembuhan yang lambat. Ketika tubuh mulai kehilangan vitalitasnya, tanda yang jelas terlihat adalah sistem kekebalan yang semakin melemah secara bertahap. Ini bukanlah sekadar kebetulan. Ini adalah sinyal bahwa tubuh sedang kehilangan kemampuannya untuk melawan infeksi. Bayangkan seseorang yang dulunya tahan terhadap penyakit, namun sekarang mudah tertular setiap flu dan pilek yang beredar. Penyakit-penyakit kecil yang dulu bisa diatasi dengan mudah kini berubah menjadi pertarungan panjang yang melelahkan. Bahkan luka-luka sederhana pun membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk sembuh. Penyebab dibalik perubahan ini adalah tubuh yang tak lagi mampu memperbaiki dirinya sendiri seperti dulu. Infeksi berulang menjadi semakin sering terjadi, dan masalah seperti pneumonia, infeksi saluran kemih, ISK, infeksi kulit, serta infeksi mulut semakin bertambah. Banyak keluarga menganggap infeksi-infeksi ini sebagai peristiwa yang terpisah. Tetapi ketika terjadi berulang kali atau tak kunjung sembuh, itu adalah tanda bahwa sistem kekebalan tubuh mulai gagal. Selain itu, pengobatan yang dulunya efektif kini tampak kurang manjur. Antibiotik yang sebelumnya mampu mengatasi infeksi dengan cepat, sekarang mungkin memerlukan dosis yang lebih kuat atau beberapa rangkaian pengobatan. Hal ini terjadi karena sirkulasi darah melambat dan organ-organ tidak berfungsi dengan optimal, sehingga tubuh tidak merespons pengobatan sebaik dulu. Masalah lain yang sering luput dari perhatian adalah luka kronis.
Jika Anda melihat luka lecet atau memar tidak kunjung sembuh dengan baik, ini bisa menjadi tanda buruknya sirkulasi darah. Artinya, oksigen dan nutrisi tidak sampai ke kulit dan jaringan tubuh secara efisien, sehingga proses penyembuhan menjadi jauh lebih lama. Ulcus decubitus, luka tekanan, merupakan risiko serius, terutama bagi mereka yang mobilitasnya berkurang. Luka jenis ini dapat memicu infeksi berbahaya jika tidak dirawat dengan tepat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah infeksi pada lansia seringkali tidak menunjukkan gejala khas. Daripada demam tinggi, mereka mungkin hanya merasa lebih lelah, bingung, atau kehilangan nafsu makan. Penurunan kesadaran secara tiba-tiba bisa menjadi tanda peringatan pertama adanya infeksi, bahkan sebelum gejala lain muncul. Mengenali perubahan ini sejak dini dapat memberikan pengaruh besar pada kenyamanan dan dukungan yang mereka terima di tahap akhir kehidupan. Menyaksikan orang tercinta mengalami infeksi berulang bisa sangat menghancurkan bagi keluarga. Ada keinginan untuk memberikan pengobatan intensif, tetapi pada titik tertentu, fokusnya bergeser dari menyembuhkan ke memberikan kenyamanan. Memastikan mereka tetap terhidrasi, menjaga kebersihan dan kelembapan kulit, serta mengurangi stres pada tubuh, justru lebih berarti bagi kesejahteraan mereka dibandingkan rangkaian pengobatan lain yang hanya memperpanjang penderitaan. Nomor 5. Peningkatan kebingungan atau penarikan kognitif. Ketika seseorang mendekati akhir hidupnya, terjadi perubahan signifikan dalam cara berpikir dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Ini terjadi karena otak yang sebelumnya lincah dan aktif mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Akibatnya, mereka mungkin lupa detail penting, kesulitan mengikuti percakapan, atau merasa tersesat di tempat-tempat yang sebenarnya mereka kenal dengan baik. Yang mungkin mengejutkan, perubahan-perubahan ini bisa terjadi beberapa bulan bahkan setahun sebelum kematian, menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kelupaan sehari-hari. Penyebab mendasarnya adalah otak membutuhkan pasokan oksigen dan nutrisi yang konstan untuk berfungsi dengan baik. Namun seiring melemahnya sirkulasi darah dan berkurangnya pasokan oksigen ke otak, fungsi kognitif pun mulai menurun drastis. Akibatnya, orang tersebut bisa mudah bingung, kesulitan mengambil keputusan, dan otaknya tak lagi mampu memproses informasi secara efektif. Yang cukup menyentuh, terkadang mereka justru mengalami momen-momen kesadaran singkat yang diselingi episode kebingungan mendadak, seolah pikiran mereka muncul tenggelam secara bergantian. Percakapan pun terasa melelahkan, lingkungan yang ramai menjadi terlalu membebani, dan pada akhirnya banyak lansia menarik diri ke dunia mereka sendiri. Tak hanya itu, Anda mungkin juga menyadari perubahan pada suasana hati dan perilaku mereka. Ada yang menjadi lebih mudah tersinggung, cemas, atau frustrasi. Sebagian lagi justru terlihat tak biasa tenang, menjauh, atau acuh terhadap hal-hal yang dulu penting bagi mereka. Ini bukan sekadar perubahan kepribadian biasa. Seringkali, ini adalah cara otak beradaptasi dengan tubuh yang semakin melemah. Seiring melambatnya fungsi kognitif, emosi pun menjadi semakin sulit diungkapkan. Reaksi mereka terhadap berbagai situasi pun tak lagi seperti dulu, seolah ada jarak tak terlihat yang memisahkan mereka dari dunia sekitar. Bagi keluarga, fase ini bisa terasa sangat mengharukan. Menyaksikan orang tercinta perlahan kehilangan kontak dengan realita atau menjauh secara emosional, serasa kehilangan mereka sebelum waktunya. Tapi ingatlah satu hal penting, ini sepenuhnya di luar kendali mereka. Daripada memaksakan mereka kembali ke percakapan normal, yang terbaik adalah menemui mereka di dunia mereka saat ini. Berbicara dengan penuh kelembutan, memberikan ketenangan, dan memahami bahwa meski tak selalu merespon, mereka tetap bisa merasakan kehadiran Anda. Jika seseorang yang Anda kasihi mulai menjadi lebih pelupa, lebih bingung, atau kurang terlibat, jangan abaikan itu. Ini seringkali merupakan tanda-tanda awal bahwa tubuh dan pikiran sedang mempersiapkan diri untuk transisi terakhir. Ini adalah saat untuk bersabar, menghargai momen-momen tenang, dan fokus menciptakan lingkungan yang terasa aman, familiar, dan damai. Karena bahkan ketika kata-kata mulai memudar, cinta dan kenyamanan masih dapat dirasakan. Ketika keluarga menghadapi perubahan signifikan pada orang yang mereka kasihi, wajar jika muncul keinginan untuk melindungi mereka. Karena itu, banyak yang berusaha memotivasi mereka untuk makan lebih banyak, bergerak lebih aktif, atau mengatasi kelelahan. Namun, yang benar-benar penting adalah memperhatikan sinyal yang dikirimkan tubuh mereka. Alih-alih melawan hal yang tak terhindarkan, kita bisa fokus menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi mereka. Kuncinya adalah memahami bahwa menerima perubahan ini bukan berarti takut akan kematian,
melainkan bersiap menghadapi akhir kehidupan. Ketika kita mengenali perubahan-perubahan ini sejak dini, kita dapat memberikan perawatan yang lebih baik, mengambil keputusan penting lebih awal, dan memastikan bulan-bulan terakhir menjadi perayaan cinta dan martabat. Inilah momen yang tepat untuk menciptakan kenangan tak terlupakan, berbagi cerita yang telah membentuk hidup mereka, dan membuat mereka merasa betapa berharganya mereka bagi kita. Jika Anda melihat tanda-tanda ini pada seseorang yang dekat dengan Anda, luangkan waktu untuk merenung dan ingatlah bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak keluarga telah melalui jalan ini sebelumnya, dan meskipun penuh tantangan, mengetahui apa yang akan dihadapi dapat memberi Anda kekuatan, kesabaran, dan kedamaian yang dibutuhkan untuk menjalaninya. Saluran ini bertujuan untuk memberikan informasi edukatif seputar kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak boleh dianggap sebagai pengganti perawatan medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informatif dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat medis. Ketika membahas tanda-tanda bahwa lansia mungkin memasuki tahun terakhir kehidupannya, sangat penting untuk memperhatikan perubahan-perubahan halus dalam kesehatan dan kesejahteraan mereka. Namun, aspek lain yang tak kalah penting adalah nutrisi yang tepat untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Beberapa sayuran, meski umumnya menyehatkan, bisa menimbulkan masalah bagi lansia karena tekstur, sulit dicerna, atau efek sampingnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui 6 jenis sayuran yang sebaiknya dihindari lansia guna memastikan pola makan yang seimbang dan aman. Itulah mengapa saya telah merekam video khusus untuk Anda. Jadi, klik di sini untuk menontonnya.